Enggak, Bu. Oh, tidak ya. Ya, ini soalnya saya mau bikin barcode di sini masih pertemuan satu. Berarti ketumpuk yang kemarin. Oke. Oke, kita mulai aja dulu. Yang, HP dong. HP aku. Nanti kalau ada balasan. Oke. Nah, kemarin kita terakhir bahas contoh augmented reality ya di bidang militer. Sekarang kita lanjutkan contoh yang berikutnya itu di industri pariwisata ya. Jadi augmented reality ini juga sudah digunakan di industri pariwisata. Nah, industri pariwisata juga diuntungkan dengan adanya AR. Penerapan teknologi AR di industri pariwisata misalnya peta interaktif hingga guide yang dapat menuntun para wisatawan menikmati perjalanan wisata. Nah, jadi apa namanya? eh ini juga mendukung ya untuk menarik wisatawan ya, karena kan kalau misalnya ya kita ke sebuah wisata misalnya tempat bersejarah ya, misalnya kayak ke tempat kerajaan ya, apa itu di Korea itu kan ada tempat bersejarah kerajaan. Nah, kita kan masuk, kita kan bingung ini tuh tempat apa sih dulunya, terus ini digunakan untuk apa, terus ini misalnya ada baju, ini baju yang dipakai oleh raja siapa ya. Nah, dengan adanya apa ini namanya AR ini ya, teknologi AR ini kan kita jadi bisa menggunakan aplikasi di situ terus nanti muncul guide ya, guide yang akan menerangkan ya, menunjukkan kita jalan mulai dari yang mana kan biasanya kerajaan kan luas ya tempatnya. Terus menjelaskan ini bangunan apa, terus benda yang ada di situ digunakan untuk apa. Nah, itu kan lebih menarik ya wisatawan, jadi dia pulang itu kan juga experience-nya lebih berkesan ya. Oh iya ternyata itu kerajaan, di dalam kerajaan itu ada ini, ada ini. Nah, dia bisa bercerita, terus kan bisa setelah pulang ya, bercerita dengan yang lain itu bisa membuat apa, tertarik ya. Jadi tertarik untuk datang juga ya. Nah, selain itu kan kalau biasanya kan kita ke tempat wisata memang ada guide-guide ya, guide orang, tapi kan biasanya kita tawar-menawar ya. Kalau kita pinter menawar nggak masalah ya. Tapi kalau nggak bisa jadi kemahalan atau kan misalnya kalau pas lagi rame itu harus booking dulu, jadi nggak efektif ya. Tapi kan kalau pakai aplikasi itu experience-nya tentu berbeda, semua bisa mendengarkan dengan jelas ya. Karena kan mereka pegang satu-satu ya. Beda kalau ada satu guide, orang terus rombongan biasanya kan susah dengernya itu harus apa berdekatan ya, maju-maju rebutan kayak gitu. Tapi kan kalau dengan adanya teknologi AR ini kita jadi lebih jelas ya. Kita tinggal lihat gadget kita, mendengarkan penjelasannya masing-masing, lebih menarik ya. Ya, selanjutnya ini yang banyak ya di dunia game itu augmented reality sudah banyak yang mengaplikasikannya ya. Nah, beberapa game smartphone sudah banyak yang menerapkan teknologi AR, salah satunya adalah Pokemon Go. Nah, ini ya Pokemon Go.
Itu kan dulu, sempat viral ya, banyak yang memainkan ya Pokemon Go karena itu kan baru kayak, AR terus orang yang suka Pokemon tuh kan banyak ya, film Pokemon, terus koleksi Pokemon-Pokemon. Nah, ini kemudian ada game Pokemon pada masa itu yang kita harus, berjalan keluar mencari Pokemon, menangkap Pokemon. Nah, itu kan experience tersendiri ya, itu menjadikan lebih, apa namanya, asik ya, kita jalan bisa naik motor sambil jalan kaki atau, bersepeda atau bahkan sembari ke masjid ya, ke masjid karena itu sambil ini, nyari Pokemon jalannya. Nah ini ya, permainan ini memiliki daya tarik tersendiri karena konsepnya menggabungkan dunia nyata dengan karakter Pokemon favorit. Nah itu ya. Kita bisa melihat Pokemon, memelihara Pokemon, terus dia kan pakai GPS juga kan, yang nge-track kita ada di mana, terus, setiap tugu-tugu itu dijadikan tempat battle, tempat gym. Game lain yang menggunakan konsep AR itu ada Harry Potter, Jurassic Park, dan, masih banyak yang lainnya ya, sudah cukup banyak ya game-game dengan AR ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada di industri logistik ya. Salah satu perusahaan logistik yang telah memanfaatkan AR adalah DHL ya. Salah satu logistik yang sudah pemanfaatan menggunakan AR. Teknologi AR memudahkan karyawan dalam daftar penjemputan barang dan menunjukkan rute tercepat melalui pemindahan barcode, kacamata pintar, nah, cepat mengetahui apakah mereka berada di lokasi yang tepat dan secara efisien menemukan barang yang diperlukan di rak. Nah, ini ya, bisa ada menggunakan HP itu ya untuk memindai barcode, terus tambahan, bisa kalau sambil berkendara tuh pakai kacamata pintar ya, kayak Google Glass. Jadi kan di sini emang kalau paket itu kan sangat banyak ya, apalagi, zaman sekarang ya banyak online shop, apalagi ditambah corona, orang, apa namanya, belanja online itu semakin meningkat ya. Nah, itu kan pasti para kurir kesulitan ya untuk, biasanya kan mereka udah ada plot-plot wilayahnya gitu ya. Jadi, si kurir A ini biasanya daerah sini sini sini. Nah, kan tapi mereka harus mencari barang itu ya, mensortir barang yang sesuai, apa namanya, daerah tugas mereka ya, saya daerah pengantaran mereka. Nah, itu kan kalau dengan barcode, dengan ini mereka tahu ya, oh posisi barang ini ada di rak ini. Nanti kalau mau ke lokasi, tercepat ini. Nah gitu kan, soalnya kalau ke lokasi ya, kalau udah sering ya ngantar ke rumah itu biasanya udah hafal ya. Tapi kan kalau baru atau di pelosok itu sangat menyulitkan ya. Jadi satu orang aja itu kan bisa bawa paket banyak ya. Nah, untuk efisiensi waktu ini bisa dengan pemanfaatan teknologi AR ya. Kemudian selanjutnya ada industri e-commerce. E-commerce juga diuntungkan dengan adanya teknologi AR. Contohnya membuat interaksi dengan pembeli saat belanja online dengan fitur AR Try. Biasanya produk yang ada di fitur adalah produk listrik, foundation. Nah, ini ya. Ini juga mungkin kalau sekarang ada yang menerapkan ya di e-commerce untuk penjualan gitu, tapi belum banyak ya. Jadi kan kalau kita misalnya beli di online, nah katakan kayak di sini contohnya produk lipstik ya, eee, kita kan pasti, ini cocok nggak ya? Karena kan misalnya, tipe kulit, warna kulit ya, kalau lipstik kan dipakai di ini ya, bibir, itu kan warnanya macem-macem ya, ada yang gelap, ada yang terang, terus, juga dengan hubungannya dengan kulit ya. Kan kalau kulit yang
gelap cocoknya warna-warna seperti apa, yang sawo matang seperti apa, yang terang. Nah, dengan adanya bantuan air ini kan kita bisa mencoba ya, "Oh ini cocok nggak ya kalau dipakai?" Ini bayangannya kayak filter-filter lipstik itu ya, yang ada di sosial media ya, "Oh ini cocok warna pink, oh enggak." Nah gitu juga bisa dengan foundation, kalau foundation kan juga warnanya macem-macem ya, bedak juga bisa. Bedak itu kan ada yang gelap, ada yang terang, ada yang ke kuning ya. Jadi, apa namanya, alat ini ya untuk make up itu atau bisa juga baju. Nah baju itu kan bisa, "Oh cocok nggak ya?" Kan kalau kita beli di online shop kadang kan kita nggak tahu ya, ini nanti cocok nggak dengan, bentuk badan ya, kan tiap orang beda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan warna kulit ya, model dari baju itu, dengan, postur tubuh kita itu cocok nggak. Nah, dengan air ini kan kita bisa coba ya, bisa coba, terus, cocok nggak ya kira-kira, udah ada pandangan ya. Kalau biasanya kan cuman, "Ih ini kayaknya lucu, bajunya lucu," kadang beli cuman berdasarkan lucu atau cuman beli, bagus nggak ya?" Cuman bayangin kira-kira. Tapi kan dengan air ini, apa namanya, lebih jelas ya kita membayang, "Oh nanti kira-kira seperti ini." Atau juga kayak apa, IKEA itu ya, kita mau beli furniture, misalnya mau beli sofa untuk ruang tamu, ini cocok nggak ya, pas nggak ya dengan, tema ruang tamunya, terus ukurannya. Nah itu kan bisa dicoba dengan AR ya, mencoba satu-satu klik, taruh di sini. Oh ini warnanya terlalu gelap, itu bikin ruangan gelap. Ganti lagi kursinya, oh ini, lebih terlihat luas ruangannya dan lebih cerah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dulu kita mau beli barang itu kita hanya, apa namanya, berimajinasi ya di otak, "Kira-kira ini bagus nggak ya? Kira-kira cukup nggak ya?" Cuman kayak gitu. Tapi sekarang kita bisa melihat secara langsung ya. Dengan AR itu nanti, kira-kira hasilnya seperti apa. Sama kayak contoh gambar kemarin ya, yang sebuah ruangan kosong, ditambahkan AR dengan ada meja kursi. Nah, nanti hasilnya akan seperti itu, ruangannya experience-nya terlihatnya seperti itu. Nah, ini sama halnya ketika kita mau pilih-beli furniture atau mungkin beli baju ya, beli apa, lipstik, foundation, bedak. Nah, ini ada contoh untuk yang bidang logistik ya. Dulu Agile. Pick 2. Weight of 0.5 kilogram. It's non-fragile. Pick 2. Two okay. One okay. Pick request confirmed. Pick 3. Three, okay. Order complete. Warning, forklift malfunction detected. Proceed to maintenance area. Okay.
Oke, itu tadi ya, contoh untuk yang di bidang logistiknya, itu dia mencari barang ya kan, lokasinya ada di mana. Oke, sekarang ini adalah tentang yang kedua, tentang perangkat ya, perangkat-perangkat pendukung AR ya. Jadi kan buat AR, nah untuk melihat benda dunia mayanya itu kan kita perlu ya alat tambahan ya. Kalau HP kan berarti dengan kamera HP itu ya, kamera HP, membaca sekeliling ya kan, terus, eee apa namanya, nanti kemudian dia mengecek yang ada di database, nah nanti baru sesuai tidak, nanti baru dia akan keluarkan, gambarnya ya. Kadang kan ada yang harus, aplikasinya itu diarahkan, meminta, apa namanya, ruang kosong ya, nah itu harus ditempatkan di ruang kosong. Ini ada beberapa perangkat pendukung AR ya. Ini ada mobile device ya, itu bisa smartphone atau tablet ya, itu sama-sama menggunakan, apa namanya, kamera HP ya, bantuan dari kamera HP ya. Nah, perangkat yang paling banyak tersedia dan cocok untuk AR mobile apps, mulai dari game, hiburan, hingga analitik bisnis, olahraga, dan jejaring sosial. Nah ini ya, paling banyak memang smartphone dan tablet karena hampir semua orang punya ya, dan itu lebih mudah didapat ya. Nah ini kemudian ada kamera dan sensor ya. Kalau kamera dan sensor mungkin kayak yang kemarin itu yang tentara itu taruh di topinya ya, kan kalau mobile itu kamera dan sensornya udah ada ya di HP itu ya, perangkatnya udah jadi satu, tapi kalau ini kan sendiri ya, kamera dan sensor. Device ini berfungsi untuk mengumpulkan semua data informasi, kolaborasi dengan pengguna, dan akan mengirimkan informasi tersebut untuk diproses. Nih ya. Jadi, mengumpulkan semua data informasi, kolaborasi dengan pengguna, terus kemudian dia nanti akan mengirimkan informasi untuk diproses. Kamera yang terdapat pada smartphone mempunyai kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan memperoleh informasi data. Nah, ya kan cara kerjanya dia adalah menyekan dulu kan ya yang ada gambar yang tertangkap ya, yang di dunia nyata, dia periksa dulu, terus dia memperoleh data itu. Nah, datanya itu kan dicocokkan dulu dengan data yang ada, kalau benar itu nanti dia baru akan keluarkan. Misalnya kalau itu gambarannya kayak, misalnya kita punya sebuah gambar ya, di sini gambar apa sih, segambar katakan gambar mobil ya. Nah, ini kan adalah misalnya brosur mobil gitu kan ya. Nah, nanti kan kita menggunakan kamera HP, dia akan menyekan ini ya, menyekan ini, nanti dia cek, sama nggak dengan yang ada di database dia, kalau sama nanti dia akan mengeluarkan. Nah, mengeluarkan apa itu, dia mengeluarkan mobilnya ya, dalam bentuk 3D nanti di sini keluar mobilnya, terus nanti, misalnya kita klik rodanya, terus nanti ada penjelasannya. Ini, diameternya berapa, terus menggunakan misalnya ban tubeless atau tidak, nah seperti itu yang lainnya, terus kita misalnya klik, ini bagian cat ya, bodinya, cat-nya itu menggunakan apa, seri apa, terus keunggulan dari cat itu, misalnya seperti itu. Jadi dia memeriksa dulu ya, itu sama atau tidak. Tapi kalau misalnya, aplikasinya itu untuk menyekan gambar mobil ini, terus kemudian kita nyeken sebuah kartu yang gambarnya mungkin misalnya kotak ya, dia tidak akan keluar ya, karena kan dia cek, oh ini ternyata tidak sama dengan database, dia tidak akan keluar.
Nah, kamera dapat menemukan barang fisik dan menghasilkan objek 3D. Nah, ya kan dia menemukannya sama enggak, terus kalau sama baru dia akan mengeluarkan objek 3D. Karena kan saat waktu nanti kita buat itu kan emang kita buat gambarnya sama ya, ini gambarnya ini nanti keluarnya apa. Nah, itu jadi di database-nya seperti itu. Jadi nanti kalau berbeda ya dia tidak akan keluar, tapi kalau dia cek sama dengan apa namanya database-nya ya di dalam programnya itu maka dia akan mengeluarkan 3D-nya. Oke, kemudian yang ketiga ada special AR device ya. Perangkat yang dirancang semata-mata untuk augmented reality experience. Ini ya, perangkat yang dirancang memang untuk AR. Contohnya di sini ada head-up display (HUD), perangkat untuk mengirimkan data ke tampilan transparan langsung ke tampilan pengguna. Awal diperkenalkan untuk melatih pilot pesawat tempur militer. Sekarang perangkat tersebut diterapkan di berbagai bidang seperti penerbangan, industri otomotif, manufaktur, olahraga, dan sebagainya. Nah, ini kalau ini adalah, kayak langsung tampilannya itu kayak ada di depan kita ya, secara transparan. Mungkin banyak kayak film-film itu ya, film bioskop kan seperti itu biasanya ada informasi itu transparan, terus kita bisa, geser-geser gitu ya. Nah, ini juga salah satu perangkat pendukung AR. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat, ini yang sering juga itu AR glass atau smart glass itu sering digunakan ya. Perangkat seperti Google Glass, Meta 2 Glass, laser see-through, Forge AR, Elsewhere, dan yang lainnya ya. Ini ada apa namanya, itu memang sejenis smart glass ya. Ini beda-beda seri. Perangkat ini mampu menampilkan notifikasi dari smartphone untuk pekerja lini perakitan mengakses konten tanpa menggenggam dan sebagainya. Jadi gini, kan kalau HP kita kan harus menggenggam dan, istilahnya megangin ya, itu kan repot ya kalau misalnya kayak ini contohnya adalah pekerja perakitan ya, kan mau merakit kalau dulu kan misalnya kita mau merakit sesuatu nih ya, itu kan kita ada kayak buku panduan gitu ya, tapi kan ribet kita harus bolak-balik ngelihat ya, buka mana yang sesuai, nyocokin. Nah, kalau yang bantuan AR ini kan, panduannya bisa langsung ya kelihat kita di depan kita gitu, terus, mana yang harus dipindahkan komponennya, misalnya mana yang harus disusun dulu. Nah, tapi kan kalau pakai HP ribet ya, saat kita juga harus memasangkan komponennya. Makanya, digunakan smart glass, jadi, itu juga terkoneksi dengan HP. Jadi kita nggak perlu menggenggam HP kan, tangan kita yang dua-duanya itu untuk melakukan perakitan. Nah, kita bisa lihat, apa namanya, saya tutorialnya ya, cara perakitannya itu dari smart glass-nya ya. Jadi, mana yang harus dirakit dulu. Nah, ini ya, smart glass-nya ya. Nah, ini kan terus nanti dia akan memunculkan oke, kemudian ada perangkat pendukung AR lainnya yaitu AR contact lens ya. AR contact lens ini juga sama ya, jadi kita kan, tidak perlu kayak tadi menggenggam HP ya, mantengin HP terus, jadi dia menggunakan kontak lens ya, kontak lens yang
lebih simpel lagi ya, kalau ini kan kacamata lebih besar, kalau ini lebih nggak kelihatan lagi ya, karena pakai kontak lens. Nah ini ya, Google Smart Contact Lens, ini kontak lens yang kita pakai di mata, bedanya dengan kan kalau kontak lens biasa tidak ada komponennya ya, ini ada komponennya ya, ada chip dan antenanya, ada sensornya juga, ada soft contact lens. Nah ini dia lebih rumit ya, terdiri dari beberapa lapisan ya, top, layernya, terus kemudian ini ada antenanya, kemudian ada kapasitornya, ada controller-nya, ada sensor, ada bottom lens layer ya, yang untuk, melindungi dari komponen ini penutupnya ya. Terus nanti sama, karena ini adalah kontak lens ya kita gunakan di mata, kita matanya bisa melihat, AR-nya itu ya. Ini lebih, apa ya, kan dibilang lebih selangkah lebih maju, lebih canggih lagi ya. Kemudian ada lagi virtual retinal display, VRD. Perangkat ini menciptakan gambar dengan memproyeksikan sinar laser ke mata manusia, ya, dengan tujuan menampilkan gambar yang terang, kontras tinggi, dan resolusi tinggi. Namun sistem tersebut, masih dalam uji coba ya. Virtual Retina Display ini, memproyeksikan laser ke mata manusia, terus, dia akan menciptakan, gambar ya, gambar dari AR tersebut. Nah ini ya, hampir kayak, Google Glass tapi sistem kerjanya berbeda ya. Oke, kemudian ada processing ya. Perangkat AR, akan bertindak seperti komputer kecil untuk melakukan komputasi. Perangkat ini membutuhkan CPU, GPU, memori flash, RAM, Bluetooth atau Wi-Fi, GPS, dan yang lainnya untuk dapat mengukur kecepatan, sudut arah, orientasi dalam ruangan, dan yang lainnya ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah pembahasan terakhir ya tentang markerless dan market based AR ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
ada market base ya dan market rules ya. Sebenarnya ya kemarin kan yang waktu di mana teori yang semester kemarin itu sudah dijelaskan ya. Tapi kalau di sini lebih ditekankan hanya di market base dan market rules ya. Oke, yang pertama adalah market base ya. Itu beberapa orang sering menyebutnya sebagai image recognition ya, AR berbasis market base ini ya, dia berbasis marker ya. Aplikasi market base menggunakan kamera pada perangkat untuk membedakan marker dari objek dunia nyata lainnya. Nah, kalau market base itu jadi dia memanfaatkan kamera ya, kamera pada perangkat ini anggaplah kita, menggunakan smartphone. Jadi kamera smartphone kita itu nanti akan berfungsi untuk membedakan marker dari objek dunia nyata lainnya. Objek visual bisa berbentuk apa saja, mulai dari QR yang dicetak hingga simbol khusus. Nah ya, objek visualnya tuh bisa ini kan ya, apa aja, gambar apa aja, mungkin QR code, atau mungkin, apa namanya, misalnya gambar mobil tadi ya, gambar mobil, aduh, atau gambar yang lainnya ya. Perangkat AR ini dapat menghitung posisi dan orientasi marker untuk memposisikan kontennya. Karena, berbasis marker ya, marker-marker itu sudah ada ininya ya, markernya, maka dia bisa menghitung posisi dan orientasi marker ya, untuk, menempatkan konten 3D-nya tersebut. Maka, marker dapat menampilkan animasi digital yang dapat dilihat oleh pengguna. Oke, ini ada ya.
Aduh, sorry ya, masih ke-mute terus oh ya udah masuk. Nah, jadi kan gini, saya ulangi jadi, gambar ini adalah gambar bola dunia. Nah, si kamera ini dia, apa namanya, mengecek ini, oh, apa sih tampilannya yang di-scan, oh, gambar bola dunia ya, ini ada, apa, kayak air, terus ada rumput, terus dia cek di database-nya ada nggak yang sama dengan seperti ini. Oh, ada yang sama. Nah, kalau gambar seperti ini, 3D object apa yang harus dikeluarkan? Nah, itu adalah globe. Di database seperti itu ya, terus maka, dikeluarkan gambar globe. Nah, ini kan nanti, apa namanya, tergantung ini ya, codingan kita. Kita ini bikin gambarnya di sana, 3D object, terus nanti kan dikeluarinnya ini. Nah, ini ya, bisa kita perbesar, perkecil. Ini yang berbasis marker ya. Markernya kan adalah ini, gambarnya tersebut. Nah, kemudian ini ya, ini ada apa, gambar hewan ya, gambar hewan. Nah, di sana dilihat apa yang harus dimunculkan, ternyata ini ada, gajah, badak, harimau ya. Kita nanti juga akan, apa, membuat seperti ini ya. Nah, itu. Nah, ada pohonnya juga ternyata. Nah, ini kayak, apa ya, melakukan terjemahan ya. Ini tuh huruf apa ya? Saya nggak tahu. Thailand atau apa itu. Nah, itu dia terjemahkan dengan bahasa Inggris, I can't read ya. Kemudian sebaliknya ini diterjemahkan ke bahasa yang lain. Ini kemudian gambar rumah, jadi keluarnya tepinya rumah seperti ini ya. Nah, itu ada maka pohonnya, ada tong sampahnya. Nah, ini ya gambar apa, astronot, ini pesawat keluar dari pesawat. Nah, ini ya, jadi itu udah ada, jadi gambar seperti ini keluarnya apa itu sudah ada di database-nya ya, jadi nggak, mungkin keliru atau yang keluar gambar yang lain ya. Nah, kejelasan gambar itu juga mempengaruhi ya nanti, apa namanya, untuk keluar ininya ya, 3D-nya ya. Kualitas gambar dari markernya. Balik terus. Nah, ini ya kertas keluar origami ya, origami apa ini? Nah, ini ada yang barcode, ya keluarnya ke pola dunia. Oke, itu tadi ya, contoh untuk marker base-nya ya, berbasis marker. Oke, untuk air tipe ini, tipe marker base itu ada memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu ada aspek akurasi. AR berbasis marker lebih akurat dibandingkan dengan marker menggunakan apa, marker ini itu lebih akurat ya dibanding marker, karena GPS dan GS memiliki banyak distraksi seperti microwave radio sinyal, ketidakakuratan
dan gangguan sensor magnetik pada perangkat pengguna yang dapat menyebabkan ketidakaktifan objek yang dapat akurasi penempatan objek lebih tinggi dari markerless. Nah ini ya, jadi, apa namanya, dia akurasinya lebih baik dilihat dari aspek pemrosesan data ya. Tidak seperti markerless, AR di mana data diproses secara online. AR berbasis marker memungkinkan data diproses secara offline. Seperti yang sudah diketahui, pemrosesan data bersifat offline tidak akan memberatkan kapasitas memori pada perangkat milik pengguna. Nah, kalau di market base itu kan memang apa namanya, gambarnya markernya seperti apa, nanti keluarnya seperti apa, itu udah ada ya di database aplikasinya ya. Makanya dia secara offline dia tinggal membaca data yang ada ya. Jadi kan secara kalau offline ya apa namanya, tidak memberatkan ini ya, pemrosesan datanya, kapasitas memorinya. Tetapi jika data diproses secara online akan membutuhkan waktu dan bandwidth untuk mengirim data menuju server untuk melayani permintaan user. Nah, ini ya kalau market base itu pemrosesannya cenderung offline, jadi lihat dari kamera itu kan terus langsung dia cek data yang ada ya di dalam database yang tersimpan ya secara offline itu sama atau tidak. Tapi kalau apa namanya, markerless itu secara online otomatis kan kita cek kamera terus kita harus ke cloud dulu ya. Cloud ya, ke awan itu, penyimpanan datanya di sana kan dilihat, itu kan prosesnya lebih panjang, belum lagi, apa namanya, koneksi ya, bandwidth, mengirimkan data ke server. Nah, apa yang ditangkap dari kamera dikirimkan ke server, nah itu kan tergantung koneksinya juga, terus nanti kan server mengecek. Nah, nanti baru dia akan, eee, membal mengirimkan data yang memang seharusnya dikeluarkan. Nah, itu kan butuh waktu proses ya. Kemudian dari aspek interaksi dengan objek, akan lebih mudah dilakukan karena dapat disisipkan beberapa marker tambahan di bagian tubuh pengguna. Nah, ini ya, bisa ditambahkan marker. Marker ini nantinya akan memudahkan perangkat milik pengguna membaca interaksi yang dilakukan oleh pengguna. Ini ya, marker itu apa, memudahkan ya, perangkat si user itu untuk membaca interaksi yang dilakukan oleh pengguna. Objek yang ditampilkan lebih spesifik berdasarkan marker yang dibaca oleh perangkat milik pengguna. Hal ini menyebabkan dua objek tidak berada pada satu posisi tertentu. Nah ini ya, karena dia berbasis marker, maka objeknya yang ditampilkan lebih spesifik ya. Jadi lebih mudah dibaca ya, tidak bisa dua objek berada pada satu posisi ya. Misalnya kan apa namanya, gambar terus ini hanya gambar segitiga itu ya, terus nanti mengeluarkan 3D segitiganya dan itu tidak bisa ya hanya satu saja.
Ini tempatnya nggak bisa bertumpuk ya. Nah, itu yang menyebabkan berada pada satu posisi tertentu. Oke, yang selanjutnya itu ada augmented reality berbasis markerless. Markerless digunakan dalam pelacakan objek yang ada pada dunia nyata untuk diproyeksikan ke dalam dunia nyata. Sorry. Jadi markerless digunakan dalam pelacakan objek yang ada pada dunia nyata ya. Diajak dulu untuk diproyeksikan ke dalam dunia maya tanpa memiliki marker yang spesial. Untuk dapat melakukan pelacakan dan perekaman pola objek, markerless tergantung kepada natural feature tracking. Nah, metode markerless tidak lagi menggunakan tanda marker dan frame marker ya. Sebagai tracking objek sudah digantikan dengan pengenalan pola, pattern recognition pada objek ya. Jadi dia udah beda ya, kalau marker base itu basicnya marker ya, dia tandanya dari marker-marker itu dan frame marker ya. Kalau di markerless itu udah nggak menggunakan marker dan frame marker, tapi dia lebih ke pengenalan pola ya. Nah ini ya, ketika melakukan pelacakan, markerless akan menggunakan perhitungan posisi antara kamera dan lensa yang digunakan oleh pengguna dengan objek pada dunia nyata. Lalu, merefleksikan hanya dengan menggunakan titik-titik pada fitur alami MAR. Itu seperti edges, corner, garis, ataupun objek 3 dimensi. Selanjutnya dilakukan langkah Fourier manual serta penggambaran model sebagai refleksi untuk inisialisasi objek. Nah, dengan demikian, keakuratan objek yang didapat serta objek yang akan divisualisasikan dari proses tracking dan pattern recognition akan lebih baik dan tinggi. Sebagai salah satu aplikasi AR yang diimplementasikan secara luas, markerless augmented reality menggunakan GPS, kompas digital, pengukur kecepatan, dan akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi. Ini ya, dia lebih menggunakan kayak kan di HP kita itu ada GPS ya, ada kompas digitalnya, terus ada pengukur kecepatannya, ada akselerometer. Nah, itu untuk pendukung untuk si markerless ya. Ini juga sudah ada ya dibahas di RPS waktu semester kemarin ya. Kemudian kekuatan di balik teknologi markerless augmented reality adalah ketersediaan fitur pendeteksi lokasi pada smartphone. Nah, ini paling sering ya digunakan untuk memetakan arah, menemukan bisnis terdekat, dan aplikasi seluler berbasis lokasi lainnya. Jadi dia lebih ke GPS ya untuk aplikasi berbasis lokasi ya. Karena tadi mengenai kayak GPS, kompas digital itu kan otomatis lokasi ya, pengurangan kecepatan dan ada tadi akselerometer. Nah, contoh, markerless itu adalah ini ya, kayak Pokemon Go ya. Kan kalau ini di sini bisa sembarang tempat ya. Dia ini
datanya online jelas, karena sangat besar ya, gambar-gambar Pokemon itu berapa, ada banyak banget kok. Terus belum lagi gambar-gambar yang lain ya, kan kayaknya kalau nggak salah ada karakter si manusianya juga ya. Terus belum lagi nanti dia kalau udah, dipelihara jadi besar, nah ini otomatis datanya pasti udah di-cloud ya, di online ya, karena ini sangat besar dan beda ya di sini, ini adalah markerless ya. Dia bisa di mana aja, kalau marker base itu kan harus ada, ini ya, kayak markernya itu gambarnya ini, terus nanti keluarnya apa. Nah ini ya, untuk markersnya adalah contohnya Pokemon Go ya. Ya tadi kan dia berbasis apa, GPS ya, ada lokasi mana, terus menemukan, apa, misalnya kalau ini bukan bisnis terdekat ya, kayak Tugu gitu kan ya. Nah, kemudian, marketplace sendiri, marketplace AR itu ada beberapa jenisnya lagi ya, dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Oke, yang pertama ada fast tracking ya. Algoritma ini membuat komputer dapat mengenali wajah manusia secara umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, mulut manusia, kemudian akan mengabaikan objek-objek lain di sekitar pohon, rumah, dan yang lainnya. Nah, kalau kayak contohnya untuk fast tracking berarti dia fokus ke eh, apa namanya, muka ya, posisi mata, terus kan itu bentuk matanya bagaimana, bentuk hidungnya bagaimana, bentuk mulutnya ya. Ini kalau yang, fast tracking ya. Kemudian ada 3D object tracking. Berbeda dengan fast tracking yang hanya mengenali wajah manusia secara umum, ada teknik 3D object tracking dapat mengenali semua bentuk benda di sekitar seperti mobil, meja, televisi, dan yang lainnya. Kalau fast tracking kan hanya fokus ya ke, muka ya, yang misalnya kita, di sekelilingnya itu ada meja, ada kursi, ada sofa, atau mungkin ada lemari, itu dia tidak mendetek ya, itu diabaikan, dia hanya fokus pada face, tapi kalau 3D object, itu semua yang dia lihat ya, dari ini kan misalnya HP ya, dia rekam dari kamera itu semuanya ya, misalnya situ ada apa, ada meja, ada kursi, semua bentuknya itu dikenali ya. Kemudian ada motion tracking, komputer dapat menangkap gerakan. Motion tracking telah mulai digunakan secara ekstensif untuk memproduksi film-film yang mencoba mensimulasikan gerakan. Nah ini ya, contoh di film video kemarin ya, dia kan apa namanya, menangkap gerakan ya, untuk, produksi film. Nah, sorry saya ulangin. Jadi, kalau di motion tracking ini komputer dapat menangkap gerakan ya. Dia nanti akan menangkap gerakan kita, kemudian motion tracking digunakan itu biasanya untuk memproduksi film-film ya, untuk mencoba mensimulasikan gerakan ya. Terus kemudian ada GPS based tracking ya, teknik GPS based tracking
saat ini mulai populer dan banyak dikembangkan pada aplikasi smartphone, yaitu ada iPhone, Android, dengan memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang ada di dalam smartphone. Ini ya, karena kalau GPS dan kompas pasti udah ada dan include di semua HP ya. Jadi itu lebih kenapa lebih umum ya, karena itu ya, semua HP pasti udah memiliki itu, jadi, lebih mudah ya untuk user menggunakannya. Aplikasi akan mengambil data dari GPS dan kompas, kemudian menampilkannya dalam bentuk arah yang kita inginkan secara real time. Bahkan ada beberapa aplikasi, menampilkan dalam bentuk 3D. Oke, ini materi udah selesai. Sebentar, harusnya ada videonya ya. Nah, saya cek dulu. Bu, belum present ya, Bu? Iya, belum. Ini saya tanya belum ada yang balas ya. Soalnya saya mau bikin presentasi di SIA itu masih pertemuan satu gitu. Oke, ini belum ada yang balas ya. Saya presentasi manual aja dulu ya. Saya panggil ya. Nanti silakan menghadir ya. Iya, Bu.
Oke, Tegar Agil Nugroho. Hadir, Bu. Oke. Syarif Hidayatullah. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rifki Zaki Rizkikullah. Oh, oke, hadir ya, mic-nya mati. Ahmad Hanafi, Ahmad Hanif ya, Ahmad Hanif. Hadir, Bu. Ade Apriyadi. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Taufik Ivanur. Hadir, Bu. Mana ini? Muhammad Taufik Ivanur. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Hendira Bayu Pradana Putra. Hadir, Bu. Oke. Dave Hendra Barata. Dave Hendra Barata. Oh, tidak ada ya. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Muhammad Dafa Firmansyah. Hadir, Bu. Yusi Erlita. Hadir, Bu. Oke. Taufik Nur Hidayat. Hadir, Bu. Oke. Oh, sebentar ini ada pengumuman. Oke, saya baru dapat pengumuman ini. Bentar. Oke, jadi kalau di sini ya, untuk kita kan, bentar.
Nah, ini baru pengumumannya ya dari koordinator mata kuliahnya. Jadi kalau apa namanya? Praktik ini kan kita 2 pertemuan ya, 2 pertemuan. 2 kali pertemuan. Nah, untuk presensi via SIA ya, SIA itu dilakukan 1 kali di setiap minggu ya. Terus untuk sesi kedua itu ternyata presensinya dicatat ini ya, manual ya, oleh dosennya. Oke, berarti ini memang manual ya. Nah, ini ya informasi yang baru saya dapat. Ya. Oke, jadi untuk absensinya adalah kan 2 kali ya, seminggu. Saya ulangi, seminggu itu ada 2 kali. Yang sesi pertama itu kita nanti presensi via SIA, yang sesi kedua ini berarti yang setiap hari, ini hari apa ya? Hari Rabu ini ya. Untuk kelas 2 ini berarti saya panggili ya, karena manual presensinya. Oke, berarti saya balas dulu. Ya, saya lanjutkan lagi absensinya. Putri Wahyu Permatasari. Hadir, Bu. Alifa Salsabila Pradisti. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Muhammad Hamsir Zidan. Hadir, Bu. Oke. Raja Sendi Wardanu. Hadir, Bu. Oke. Airlangga Satria Dewantara. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya. Dwi Baskoro Pamungkas. Hadir, Bu. Oke. Dani Sebastian. Hadir, Bu. Oke. Interpreter. Crescencia Olivia Neno Aumenu. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Ridwan Fariski. Hadir, Bu. Oke.
Naafis Septianto. Hadir, Bu. Oke. Juanito da Silva Evaristo. Juanito? Oh, tidak ada ya. Sofia Isnaini Nurfaldini. Hadir, Bu. Oke. Tanzila Nurdia Asra. Tanzila. Enggak ada ya. Rio Arifial. Oh, hadir ya. Oke. Ibu di chat. Belian Isyatin Rodia. Hadir, Bu. Pramana Andi Prayoga. Pramana Andi Prayoga. Tidak ada ya. Sebentar, ada yang dicek. Ini enggak ada ya. Pramana Andi Prayoga. Oke. Rasta Gimnastiarpidu. Hadir, Bu. Oke. Syafiq Adibul Muhtar. Oke. Vito Andika Prayoga. Hadir, Bu. Oke. Anissa Rohman. Hadir, Bu. Raffi Danis. Hadir, Bu. Oke. Suwendi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Fikriansyah Azidan. Fikriansyah Azidan. Tidak ada ya. Idam Holid Rahmawan. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Daba Khairul Rahmat. Hadir, Bu. Oke. Novian Syamsuwardi. Hadir, Bu. Oke.
Dedi Heri Ansyah, apa ini? Coba. Hadir, Bu. Oke. Yoga Maulana Ki Hadafi. Hadir, Bu. Oke. Fajar Satria. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fahri Ihwanuzaki. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum dipanggil? Mohon maaf Ibu. Iya. Tanzila hadir. Tadi sepertinya ini apa namanya? Mic di laptop saya rusak. Oh, oke. Tanzila hadir ya, 169 ya. Iya, Bu. Oke. Iya. Makasih, Bu. Iya. Yang lain? Misi, Bu. Iya. Saya 088 Devendra Barata hadir, Bu. Tadi soalnya dari toilet. Maaf, Bu. 008 Dave ya? Iya, Bu. Oke. Maaf Bu, Tiffany hadir. Tiffany. Berapa NIM-nya ya? 385 Bu. 385. Ya. Maaf Bu, Iya. saya kelas pindahan kemarin belum dipanggil. Oh, siapa nih? Abdillah. Oh, ini ya, Abdillah Laila ya? Iya Bu. Oke. Terus siapa lagi yang belum? Saya Bu. Oh, Indah Dwi ya, Iya. 37. Oh ya, belum masuk ya. Presensi. Oke, ada lagi? Oke, sepertinya sudah semua ya. Oke, ini ada sesi pertemuan pertama ya. Sudah sesi kedua, berarti ada tugas. Bentar, ini ada tugas. Oke. Nah. Oke, ini ada tugas ya. Silahkan dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan. Kita ketemu lagi tuh hari Senin ya. Minggu ya, 2359 seperti biasanya ya. Jadi tugasnya adalah, ini tugas individu ya. Silahkan menganalisis perangkat smartphone masing-masing ya. Semua kan punya smartphone ya. Smartphone Android ya.
silakan kalian lihat ya spesifikasinya apakah mendukung implementasi MAR ya untuk aplikasi mobile augmented reality atau tidak. Itu AR Core ya. Itu mendukung atau tidak ya untuk AR Core. Nah, itu nanti silahkan ya ditulis speknya apa, terus kesimpulannya bagaimana, mendukung atau tidak, atau mungkin beberapa bisa ya, beberapa fitur tapi ada yang tidak Lalu kuliah. mendukung. Akan nanti dikumpulkan ya, terakhir Minggu 2359 ini nanti saya tulis di mana namanya e-learning ya, udah pada gabung Minggu ya, Minggu 2359 nanti dikumpulkan PDF ya dengan format nanti saya tulis di ini ya e-learning ya, dengan format nama NIM Mobile Tech R kelas ini ya, Mobile Tech R 2 itu Romawi ya. Nah, itu PDF. Dan jangan lupa tulis nama dan NIM-nya juga ya di lembar jawabannya. Ini silakan, ini tugas individu. Karena nanti kan kalau nggak support ketika kita bikin aplikasi terus di-build ya, di-build ke HP Android kalian itu nggak bisa muncul ya. Biasanya ada kata, maaf HP tidak support ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada perkuliahan hari ini kita akhiri ya. Jangan lupa tugasnya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Ya.